channel aku di nanti. Kali ini aku akan ngebahas tentang kegawat daruratan trauma kepala. Trauma kepala atau biasa dikenal dengan cedera otak itu adalah terganggunya fungsi normal otak yang diakibatkan oleh trauma atau benturan yang terjadi pada kepala kita yang dapat mengakibatkan perubahan fisik, perubahan kognitif maupun sosial seseorang. Nah, menurut beberapa referensi yang saya baca, ada yang mengatakan tanda dan gejala trauma kepala ini berdasarkan tipe trauma kepala. Nah, tipe trauma kepala yang saya ketahui ada 6. Nah, yang pertama itu ada commotion cerebri atau gegar otak. Yang kedua contusio cerebri atau memar otak. Yang ketiga itu ada hematoma epidural. Yang keempat ada hematoma subdural. Yang kelima ada hematoma intracerebral. Dan yang keenam itu ada fraktur krani. Nah, masing-masing tipe ini memiliki tanda dan gejala masing-masing dan ada penyebab masing-masing. Nah, supaya teman-teman bisa lebih tahu ataupun paham terhadap bedanya gejala dari tiap-tiap jenis trauma kepala ini, nanti aku akan ngasih link artikel yang aku tulis di description box biar kalian bisa tahu tanda dan gejala dan itu termasuk tipe trauma kepala yang mana. Nah, kepala kita itu dilindungi oleh tengkorak, kulit kepala, dan juga rambut. Nah, normalnya ketika terjadi sedikit benturan pada kepala kita, tulang tengkorak itu masih mampu untuk menahan tekanan agar tidak mengganggu organ-organ yang di dalam tengkorak kita. Nah, tengkorak kepala. Tapi ketika kita mengalami benturan yang hebat di kepala kita, tengkorak tersebut tidak mampu menahan tekanan. Bahkan tengkorak itu pun dapat mengalami fraktur sehingga benturan itu menuju langsung ke organ-organ yang ada di kepala kita. Bisa jadi meningen atau selaput otak ataupun bahkan mengenai otaknya secara langsung. Nah, untuk mencegah terjadinya agar kepala kita tidak mengalami trauma atau tidak mengalami benturan, yang pertama, ketika kita berkendara, ada baiknya kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang berkendara. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan helm agar kita memang tidak menginginkan kecelakaan, tapi agar ketika kita mengalami kecelakaan, kepala kita tidak mengalami benturan langsung terhadap jalan. Nah, yang kedua itu ketika kita berolahraga, kita harus berhati-hati menjaga lingkungan agar tidak menghindari lingkungan atau jalan yang seperti itu licin. Nah, jika kita terpleset dan kepala kita mengalami benturan, apalagi benturan itu sangat keras, kita bisa mengalami yang namanya trauma kepala. Nah, untuk pencegahan yang sekunder itu dilakukan agar trauma kepala itu tidak terlalu parah atau tidak merusak organ-organ yang lain. Nah, yang pencegahan tersier itu dilakukan agar tidak terjadi komplikasi yang ditimbulkan akibat seseorang mengalami trauma kepala. Nah, farmakologi atau pengobatan yang biasanya diberikan pada pasien trauma kepala itu yang pertama itu diuretik.
untuk mengurangi edema cerebri, dan yang kedua itu ada analgetik untuk meringankan sakit kepala, dan ada juga konfulsan yang diberikan untuk mengatasi kejang, dan ada profilaktik antibiotik yang mencegah untuk tidak terjadinya meningitis akibat keluarnya cairan cerebrospinal. Nah, pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah pasien itu mengalami trauma kepala atau sejauh mana trauma kepala yang dialami oleh pasien itu, kita bisa melakukan CT scan, MRI, ataupun sinar X. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kegawat daruratan trauma kepala.